Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. 10.000 bintang terakhir, ketika sejumlah besar bintang bertabrakan dan bergabung, wajah Xiaoyan yang tersenyum menahan napas, dan semua harapan hanya bisa disematkan pada Chen Weilin Jue. Dengan Xiaoyan mengertakkan gigi dan bertahan, bintang-bintang benar-benar berhasil bergabung. Jumlahnya terus merosot tajam, 8.700 menjadi 6.000. Tubuh Xiaoyan gemetaran, karena tekanan saat ini bukan hanya dari rusaknya vitalitasnya, tapi juga dari tekanan di hatinya, yang membuat napasnya berat dan lambat saat ini. Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Bahaya yang harus dia hadapi untuk menerobos ke Dewa Perang God of War Zhu Jing tidak terbayangkan, dan kesalahan serta kekurangan apapun tidak diperbolehkan. Faktanya, hal yang paling sulit adalah Xiaoyan tidak dapat mengontrol detail selama fusi bintangnya, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengontrol kesalahan dan kestabilan. Untuk terobosan ini, dia hanya bisa bertindak sebagai penentu, maju terus atau menyerah. Di bawah desakan Xiaoyan, vitalitas debu bintang di tubuhnya benar-benar luar biasa. Setelah menyatu hingga ratusan digit, tubuh Xiaoyan sudah bermandikan keringat, bukan karena begitu sulit, tapi karena tekanan ini, Xiaoyan selalu dalam keadaan tegang dan serius. Apalagi saat ini, jumlah vitalitas dan stardust mendekati ratusan, 800, 700, dan masih terus menyatu. Setiap bintang sebenarnya terus-menerus menembus batasnya sendiri. Tentu saja itu juga batas Xiaoyan. Dengan ratusan stardust, Xiaoyan masih belum melihat bintang miliknya. Bahkan membuat Xiaoyan bertanya-tanya apakah memang ada bintang kelahiran miliknya. Tapi itu adalah akhir dari masalah, dan keraguan tidak ada gunanya. Karena fusi masih memungkinkan, Xiaoyan tidak berniat berhenti. Bahkan keresahan bintang-bintang sudah membuat lautan bintangnya tidak stabil. Namun semakin banyak hal ini terjadi, berarti terobosan tersebut semakin dekat. 500, 300, 150, 30, 19, 10, 8, 6, 4, 2 Yuan Ki Stardust, begitu luar biasa menyatu secara ekstrim oleh anti-inflamasi. Saat ini, hanya ada 2 bintang yang tersisa di lautan debu bintang Xiaoyan Yuan Qi, 2 bintang yang sangat bersinar. Milik novel benua. Di lautan bintang yang luas, meski hanya ada 2 bintang, kecemerlangan yang dipancarkannya cukup untuk menerangi seluruh lautan bintang. Setelah fusi dan penggabungan terakhir, hanya ada 1, dan itu pasti bintang kelahiranku. Begitu Xiaoyan mengertakkan gigi, pikirannya teguh, bahkan tanpa ragu sedikit pun, dan 2 bintang terakhir mulai akan menyatu. Proses fusi terakhir. 2 stardust vitalitas meledak dengan keras, seperti 2 harimau ganas. Mereka harus saling menelan untuk bertahan hidup saat ini, tetapi tak satu pun dari mereka mau ditelan. Kecepatan fusi jauh lebih lambat daripada fusi sebelumnya. Mencuri. Ada ledakan, suara kedua bintang bergema, dan segera, energi ilahi yang keras meledak di ruang, bergegas menuju lautan bintang dalam aura samar. Fusi meledak, tetapi itu bukan ledakan yang lengkap, itu harus dikatakan sebagai fluktuasi yang relatif besar, tetapi begitu saja, vitalitas yang tersapu oleh fluktuasi langsung menghilang, mengurangi peradangan di seluruh meridian. Untungnya, itu semangat juang, dan juga berjalan hampir bersamaan, Mixu Tianlei, menggunakan kekuatan Mixu Tianlei untuk melindungi meridian seluruh tubuhnya. Meski begitu, darah masih meluap dari sudut mulut Xiaoyan, beberapa meridian tidak tahan dan pecah. Tetapi sebelum meridian pecah semangat juang pulih, ledakan lain datang dari 2 bintang terakhir yang akan menyatu, dan kedua bintang itu juga saling terkait. Kedua belah pihak melahap sebanyak setengah dari satu sama lain. Fusi tampaknya hanya masalah waktu, tetapi apakah Xiaoyan dapat bertahan sampai kedua bintang itu benar-benar menyatu? Itulah ujian sesungguhnya bagi Xiaoyan. Vitalitas ilahi yang tersapu oleh ledakan lain masih sangat agung. Xiaoyan harus mengendalikan asal-usul ilahi yang agung ini di meridiannya sendiri. Setelah kerusuhan, kirimkan kembali ke lautan vitalitas. Tapi meridian yang rusak akibat benturan barusan belum pulih, dan kejutan lain ini membuat meridian anti-inflamasi semakin tak tertahankan. Bahkan jika ada kebutuhan rahasia untuk perlindungan guntur, tidak ada cara untuk melindunginya sepenuhnya. Xiaoyan, yang menutup matanya dengan erat, mengambil seteguk besar, dan darah menyembur keluar. Pada saat itu juga,
daging dan darah di tubuh Xiaoyan dengan cepat layu seolah menguap, dan darah di seluruh tubuhnya tampak terkuras. Setelah beberapa saat, Xiaoyan yang tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Semua rambutnya rontok, dia tampak seperti mumi yang duduk bersila di sini selama ribuan tahun. Milik novel benua. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa meskipun tubuh fisik Xiaoyan terlihat layu, jika Anda merasakannya, Anda dapat merasakan vitalitas agung yang berasal dari dantiannya. Namun, vitalitas agung ini juga menghilang dengan cepat, seperti lilin dengan nyala api biasa, dan nyala api secara bertahap semakin kecil, hingga dapat padam kapan saja. Mengepul. Pada tubuh fisik Xiaoyan, ada semburan pecah pada saat ini, dan vitalitas ilahi yang keras dari Xuanji tersapu dari tubuh fisik yang pecah. Dalam waktu singkat ini, meskipun kedua bintang telah bergabung menjadi 2/3, pada saat yang sama, tubuh anti-inflamasi juga hancur total. Ketika dampak semacam ini tersapu lagi dan lagi, bagaimana meridian anti-inflamasi dapat menahan vitalitas ilahi yang begitu agung pada saat yang sama? Sebagian besar meridian runtuh, vitalitas mengalir masuk, dan tubuhnya mulai melahap kehidupan Xiaoyan. Itulah sebabnya tubuh Xiaoyan mengering dan hidupnya dengan cepat ditelan. Kedua bintang itu seperti lubang hitam saat ini, dengan kekuatan besar melahap segala sesuatu di sekitarnya, melepaskannya terus-menerus, tetapi pada saat yang sama terus melahapnya. Sial sampai batasnya. Gigitan anti-inflamasi. Saat ini, kesadarannya mulai menjadi sedikit tidak jelas, karena tidak hanya kekuatan hidupnya yang dirampok, tetapi kekuatan jiwanya juga dirampok. Milik novel benua. Semua kekuatan sedang menyerang fusi kedua bintang, tetapi tampaknya hanya selangkah lagi dari kesuksesan fusi yang sebenarnya. Tapi langkah inilah yang membuat Xiaoyan merasa sangat jauh. Saat ini Xiaoyan dapat memilih untuk melepaskan kedua bintang tersebut, dan penggabungan akan berhenti. Lautan bintang mungkin dapat pulih hingga 40 miliar, yang dapat mengurangi peradangan. Pantang menyerah. Kedua bintang itu hampir tumpang tindih, jika tidak ada lagi kekacauan, mungkin Xiaoyan masih bisa menahannya. Pada saat terakhir ini, Xiaoyan mengertakkan gigi, dia hanya bisa berdoa secara diam-diam. Namun, semakin sedikit Anda menginginkannya terjadi, semakin mudah hal itu terjadi. Tepat ketika kedua bintang itu akan benar-benar tumpang tindih dan bergabung, ada ledakan gemilang lainnya di bendera. Vitalitas kekerasan bergegas menuju meridian, tubuh dan jiwa Xiaoyan yang sudah kritis ketika dia benar-benar di luar kendali. Kali ini, Xiaoyan tidak tahan dampak di dalam tubuhnya. Vitalitas kekerasan telah mencapai titik kritis. Jika dia gagal, vitalitas ini akan membuatnya meledak dan mati. Sekarang pikiran Xiaoyan kosong, dan dia tidak pernah meminta bantuan dari awal sampai akhir. Permaisuri selalu ada, selama Anda membuka mulut, permaisuri akan membantu kapan saja. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Xiaoyan, dan segera vitalitas yang hangat dan agung datang dari tubuhnya, yang mulai mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan panik. Kita lanjutkan chapter berikutnya. Sosok yang akan memandu Xiaoyan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.